Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection David R. Hawkins. Oke, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kang, Yuk, sebelum masuk ke daily reflection, ini ada pertanyaan tipis-tipis untuk menjelaskan tipis-tipis saja jarak ontologis, Kang. Kan kemarin sempat dibahas di ini ya, Probolinggo. terus Monggo. pertanyaannya apa? Jarak ontologis. Iku biar orangnya tahu itu harus apa namanya? Harus lakukan identifikasi langsung antara orang dengan aku gitu. Nanti dia tahu kan Hmm? bedanya antara orang sama aku. Setelah tahu, itu kan dia sudah nanti kan kalau dia sudah tahu ya bedanya apa aku sama orang. Hmm? Sebentar. Aku sama orang kan. Share screen belum, Kang? Oh, kan dia harus tahu dulu cara identifikasi. Cara identifikasi aku, kemudian cara identifikasi orang. Setelah dia tahu cara menemukan orang dengan aku, itu kan uh, nanti dia juga akan tahu bahwa itu bisa terjadi kesalahan gitu dalam mendasarkan aku. Jadi ada kesalahan pendasaran aku. Jadi kesalahannya adalah harusnya aku dan orang itu beda. Tapi karena level kesadarannya itu masih belum cukup untuk untuk menangkap aku itu, akhirnya akunya itu didasarkan pada orang. Artinya kan udah nggak ada jarak tuh itu. Hmm. Lalu dia harus kembali mengidentifikasi dan kemudian aku itu diberi jarak ontologis karena kan nggak satu dimensi kan yang Iya. satu bersifat spirit, yang satu bersifat materi. Ini kan mestinya ada jaraknya jauh. Ya maksudnya gitu. Oke, oke. Bisa diterima. Baik. Dan orangnya harus identifikasi ontologis dulu. Orang itu apa, aku itu apa. Hmm. Kayak gitu. Siap, siap. Thank you, Kang. Kemudian langsung kita hari ini langsung dua ini ya. Kos Dua apa hari namanya? dua Ya, dua reflection. reflection. Karena yang Februari 1 ini hal yang sudah jelas bahwa ya kemurahan hati itu tidak mengharap imbalan. Jadi kemurahan hati itu ya memberi tanpa mengharapkan imbalan, tidak ada pamrih. Itu kalau di apa namanya? Itu Rahman berarti ya, Maha Pengasih. Ngasih, pengasih itu kan ngasih terus gitu loh. Pengasih itu kan artinya yang terus ngasih. Gas, gas. Yang terus ngasih. Dan
tidak ada harapan imbalan. Kalau ngasih, kemudian harapin imbalan, itu serangan fajar itu. Itu para politisi itu nggak ngasih, beli di pasar gelap gitu. Jadi ada transaksi gelap antara para politisi dengan rakyatnya, karena kalau transaksinya terang-terangan akan disemprit oleh apakah bukan KPU, apa tuh, pengawas lah ya. Pengawas. Itu satu. Ya ini saya kira jelas gitu ya. Jadi ada waktunya pengasih, ada apa namanya? Ada waktunya itu ngasih, ada waktunya jual beli, kan gitu. Kalau hanya ngasih terus, bangkrut dunia. Dia harus lebih banyak jual beli. Bahkan kalau kita ngikutin apa itu ceramah Gus Baha, ya dalam transaksi itu sudah ada unsur ngasihnya gitu kan. Dalam transaksi itu ya ada unsur sedekahnya. Dan seperti itu. Itu Februari 1. Februari 2. Nah ini mulailah menerima pernyataan yang sangat penting bahwa semua kebenaran itu bersifat subjektif. Maksudnya itu ya semua kebenaran itu adalah kebenaran pada aku masing-masing, kira-kira gitulah ya. Semua kebenaran adalah kebenaran pada aku masing-masing. Kira-kira gitu. Bahkan kemarin di kelas MTLOC itu kita sudah tulis bahwa setiap jenis aku itu sudah memiliki arah dan energi untuk diaktualkan dalam dunia materi. Jadi setiap jenis aku itu sudah punya jadi jenis aku itu sebagai dia punya skalar motif ya. Skalar itu kalau psikologi kayaknya itu motivasi itu kan bisa sebagai skalar, bisa sebagai vektor. Motivasi ada yang sebagai arah, ada yang sebagai sumber energi gitu, atau apa ya, skala arah dan energi potensialnya gitu ya. Ya, itu harus sudah bisa harus sudah bisa diterima gitu loh. Bahwa semuanya itu apa yang terperagakan baik arah maupun energinya itu dari jenis aku masing-masing. Ya. Dari jenis aku masing-masing.
Kalau dimensi 3, arahnya nanti kemana, besar energinya berapa. Dimensi keempat, arahnya kemana, energi yang tersedia apa. Ya, seperti itu. Dimensi kelima, arahnya kemana, stok energinya berapa. Dengan memahami atau dengan menerima pernyataan semacam itu, teman-teman tuh bisa bisa menganalisis sehari-hari itu apa sih yang diperagakan, jenis aku yang mana sih yang terperagakan. Ya kan? Dan artinya siapapun sekarang yang katakan masih menderita di sosial di sini, yaitu adalah penderitaan yang diberi arah, penderitaan yang ditenagai oleh jenis akunya saja. Dan kabar gembiranya, masih banyak jenis aku yang tersedia. Ngapain? Hanya nunggu di hanya bertahan di satu jenis aku. Ya kan? Kenyataannya stok yang tersedia banyak. Jenis aku yang ada itu banyak. Kan gitu. Itu yang paling harus dipahami gitu ya. Bahwa jenis aku itu banyak. Kenapa kamu hanya bertahan di jenis aku yang lain? Jenis aku dimensi 3 atau 4. Padahal jenis aku yang lain itu banyak. Itu karena dia belum menerima pernyataan bahwa ya semua kebenaran itu adalah kebenaran dari jenis akunya. Kebenaran bahwa dia miskin. Ya, toh? Kebenaran bahwa dia saldonya secara sosial ya, kita lihat perkembangan sosialnya. Kita bikin perkembangan sosial saldo ya. Kita ambil 1 juta, 10 juta, 100, 1M, 10. Katakan begitu. Bahwa kenyataan bahwa saldomu secara sosial tuh di sini, yaitu adalah kebenaran dari jenis akumu gitu. Kebenaran dari jenis aku. Bahwa sekarang saldomu itu di sini, yaitu adalah kebenaran dari jenis aku. Dan kan tersedia jenis aku yang lain untuk mengubah arah perkembangan saldomu gitu kan. Itu hal yang sebenarnya sederhana kalau mau menerima kenyataan bahwa seluruh kebenaran bersifat subjektif. Seperti itu. Makanya harusnya itu semua orang itu akan belajar tentang kebenaran subjektif ini gitu loh. Karena itu dia memberi arah perkembangan sosialmu. Dia memberi arah perkembangan psikologis.
Dia memberi arah perkembangan kultural. Dia memberi arah perkembangan intelektualnya. Gitu. Termasuk kalau untuk ini ya, kalau untuk perkembangan finansialmu nanti kan ada kelasnya Mas Jamin. Ada apa aja sih sebenarnya? Kenapa sih ke orang bisa punya masalah gitu loh dengan uang gitu? Kenapa gitu? Padahal kan sekarang ini uang itu ya mudah. Bahwa Pak Suhadi sekarang saldonya berapa Pak Suhadi? Kasih warna yang satu saldonya itu di ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, apa tuh namanya lagi ketujuh? Yaitu adalah kebenaran dari jenis akunya gitu. Kira-kira gitu. Cuman kan orang kita itu nggak mau menerima kebenaran pernyataan ini. Kenapa nggak mau menerima? Karena dari kecil diajarin nanti Tuhan yang atur, Tuhan yang atur. Semua sudah ini Tuhan, iya semua sudah dibagi Tuhan berdasarkan jenis aku masing-masing. Pembagiannya di situ. Pembagiannya itu melalui jenis aku. Kan gitu. Kalau akunya dimensi 1, makanannya ya dari sinar matahari. Ya toh? Aku dimensi 2, makanannya ya nyari sendiri. Nah, itu udah pembagian Tuhan tuh. Jadi jangan mengharapkan ada Tuhan. Jadi orang kita ini kan kalau memahami Tuhan itu seolah-olah Tuhan di luar jenis akunya. Enggak. Pemahamanmu tentang Tuhan itu adalah pemahaman dari jenis akumu sendiri. Kira-kira gitu. Ya usia 60 tahun tapi rezeki balita. Kamu jangan nyindir Pak Suhadi. Kamu jangan nyindir Pak Suhadi. Usia 60 rezeki balita. Nah, kan gitu. Parah nih Pak, wes parah nih yang magetan nih gue ngomong apa mau nih. Daily reflection. Jadi gitu. Jadi jangan kemudian tuh kita berpikir Tuhan itu Tuhan, ya tentu ada Tuhan pada dirinya sendiri. Tetapi itu kan Tuhan yang sifatnya laisa kamislihi syai'un, itu adalah Tuhan pada dirinya sendiri. Tuhan yang bisa kita ketahui itu adalah kehadiran Tuhan pada setiap jenis aku gitu. Jadi kehadiran yang bisa kita ketahui itu adalah kehadirannya pada setiap jenis aku yang unik, tambahin yang unik. Jadi kalau kamu di sini ya dimensi 3 ya kamu akan mendapatkan rezeki sesuai dengan kehadirannya pada dimensi ketiga. Dimensi ketiga dapatnya berapa, kehadiran Tuhan tuh dimensi keempat dapatnya berapa, itu sudah ada. Sudah ada gitu. Sampai sini clear nggak sih ini? Jadi jangan berpikirnya itu jangan kebanyakan tanpa apa, jangan kebanyakan seolah-olah kita kan kebanyakan berpikir Tuhan pada dirinya sendiri lah, nggak bisa itu.
Kita akan namanya Tuhan pada dirinya sendiri itu kita nggak bisa. Wong laisa kami selesaiun. Jadi untuk para penceramah itu stop menjelaskan Tuhan pada dirinya sendiri. Mari bahas Tuhan pada setiap jenis aku. Biar orang itu bisa memilih jenis akunya. Kalau jenis akumu dimensi 3 ya begitu. Kehadiran Tuhan yang bisa kamu alami seperti itu. Energinya seperti itu. Jadi bagaimana? Jadi harus ganti jenis aku sehingga kehadiran Tuhan itu menjadi dialami berbeda gitu. Kita ini kebanyakan apa? Kebanyakan memahami Tuhan itu seolah-olah Tuhan pada dirinya sendiri. Enggak dong. Lihat aja kehadiran Tuhan pada binatangnya begitu itu. Kehadiran Tuhan pada pohon begitu itu. Kehadiran Tuhan pada dimensi ketiga seperti itu. Itu sudah kehadiran Tuhan semua tuh. Jadi kalau misalnya ada sakit belum sembuh-sembuh itu ya periksa. Periksa jenis akunya. Karena di situ adalah makom untuk mengalami kehadirannya. Jadi pada setiap jenis aku itu sudah ada energi kehadirannya. Gitu. Harusnya dengan memahami semacam ini itu orang kemudian wah ikut tuntas iki pendasaran aku mumpung yang bisa kita bahas tuh sampai dimensi 9 ya. Jadi kamu harus tuntaskan jenis-jenis aku ini. Harus dituntaskan. Harus kamu paling ahli dalam menjelaskan ini. Nah, kadang-kadang ya buku pendasaran aku ya nggak ada. Ya, terus kamu gimana? Gitu. Karena itu gini, orang Indonesia itu lambat dalam merespon ilmu-ilmu kesadaran itu karena cara berpikirnya itu loh. Cara berpikirnya itu tidak seperti ini, belum menerima statement yang sangat penting. Belum menerima pernyataan kunci bahwa semua kebenaran itu bersifat subjektif. Kalau dia terima ini, maka orang tua itu tidak akan bingung anaknya nggak keterima kerja. Akan bingung. Bahkan sampai radikal, nggak akan juga bingung anak itu katakan nggak kuliah. Kenapa? Lah ini dia akan mengalami langsung kehadiran Tuhan kok. Nggak akan bingung penyakitnya belum sembuh. Kenapa? Oh, saya akan cari pendasaran aku yang kuat, yang besar. Energi kehadiran Tuhannya. Saya akan kenali level kehadirannya untuk mengubah arah penyakit ini. Kan gitu. Kan gitu. Jadi fokus saja dulu dalamin ini. Toh ini kan bisa dipelajari. Ada komunitasnya. Cuman kadang-kadang itu karena orang itu belum kuat memahami ini. Kalau kuat dia nggak akan buang-buang waktu, nggak jelas. Dia akan terus setiap hari akan mencoba mengeksplorasi setiap jenis aku ini. Dia akan terus karena ini yang menjamin setiap jenis akumu itu yang menjamin arah perkembangan sosialmu, yang menjamin
besarnya energi yang tersedia untuk diperagakan. Kayak gitu. Jadi ya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ingat-ingat, kamu mampu nggak menerima statement yang paling penting ini? Jadi nggak masalah kamu sekarang bangkrut. Karena pasti bangkrutnya itu dari arah yang diberikan, arah yang tersedia dalam jenis aku yang dulu, atau arah yang tersedia dari salah satu jenis aku ini gitu. Berarti kalau ganti jenis aku arahnya beda. Ya beda. Ya tentu beda. Jumlah energi yang tersedia juga beda. Nah ini akunya dimensi 4, pingin rezeki dimensi 5. Yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Udah ada takarannya masing-masing. Ya kalau aku mau dimensi keempat ya yang tiap hari kamu peragakan ya. Ya cara berpikirmu dimensi 4, cara merasamu dimensi keempat, cara bertindakmu ya dimensi keempat. Ya saldomu ya dimensi keempat. Kayak gitu. Itu yang paling penting. Ya itu dulu lah. Diingat-ingat ini. Ya. Jadi jangan berpikir objektif untuk melihat kehidupan gitu. Ya objektif itu buat di kertas. Itu buat ditulis, buat dilaporkan. Tapi kalau kenyataan yang kamu jalani itu, yaitu ya subjektif. Jadi ya, yuk bareng-bareng saling diingatkan gitu loh, saling diingatkan. Kamu sudah berapa tahun ini nggak ngerti-ngerti jenis-jenis aku. Kalau ngerti coba ayo tak bikinin kelas, gitu aja, di challenge. Untuk menguji dia betul-betul serius dalam memahami kebenaran subjektif, bukain kelas. Nah, banyak yang kabur tuh. Banyak yang kabur kalau dibukain kelas. Mau diuji loh. Mau diuji untuk kamu sudah benar-benar menguasain nggak tuh kebenaran kebenaran pada setiap jenis subjektif itu. Bukain kelas. Pasti pura-pura jangan dulu, jangan dulu. Ngapain jangan dulu? Kamu mau pintar nggak? Pura-pura pingsan. Saya. Kamu mau ini nggak? Harusnya itu mau. Harusnya mau. Bukannya kok menghindar. Lah itu menghindar tuh karena belum mampu menerima ini lah. Bahkan mau diubah aja jenis akunya itu ngelawan. Kan kopio itu kan biar dia shifting kebenaran subjektif itu ngelawan. Bawa Kopassus. Tapi bawa Kopassus gitu. Ya, menghindar itu karena dia ingin mempertahankan kepalsuannya. Jadi, ya, kopio terus aja udah. Daripada hidup dengan jenis aku yang gak jelas gitu loh. Bawa penyakit, bawa miskin. Apalagi orang Toriko. Wah, wajib menguasai ini semua. Wajib itu. Nanti, wih keren ya orang Toriko ini. Nah, karena sudah menerima pernyataan paling penting. Pernyataan paling penting. Dan ini kan pernyataan paling penting ini
itu kan ada hadis kutsinya juga, bahwa Allah itu sesuai dengan jenis akumu gitu kan. Kok masih kurang gitu loh. Mau pakai teori apa coba? Mau pakai teori apa? Mau pakai hadis kursi ya sama, bahwa Allah itu hadir sesuai dengan jenis akumu. Nah ini Pak Ridho tangkap nih, ada Bang Hamid mau ngajar nih. Nah, langsung dia. Screenshot lu, screenshot Mas Camim. Baru serahin ke Prof Ridho. Ya kan? Nah, ini. Jadi setiap jenis aku itu sudah punya don masing-masing. Don itu arah namanya. Vektor. Kalau dalam sains, don. Bukan John, don. Husnudon. Jadi setiap jenis aku itu sudah punya don. Don itu vektor. Sudah punya vektornya. Gitu kok. Masih nggak mau tuntas mempelajari pendasaran aku dan jenis-jenis aku. Gitu. Jadi tidak masalah kamu sekarang di posisi mana saldomu. Karena posisi sosial di sini ini adalah arah dan energi don dari jenis aku itu. Coba aja buka buku Power Force bab 4. Bab 4 atau bab berapa, pokoknya baca buku Power Force. Itu soal level kesadaran dan distribusi sosial. Artinya jenis aku dan level sosialmu. Kan gitu. Jadi diingat-ingat, secara ilmu kesadaran bahwa semua kebenaran itu subjektif, secara ilmu agama ya, bahwa Allah itu berdasarkan kehadiran Allah itu berdasarkan jenis akumu, dan setiap jenis aku itu kan sudah punya donnya, sudah punya vektornya masing-masing. Wes itu aja. Makasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nanti jam 10 kita ada mentoring TLOC. Dan bagi teman-teman yang belum daftar nih ya, kelas finansial terapi ya, ini untuk menaikkan kesadaran aku sama finansial. Terima kasih. Kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.